Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024-2025 Formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, yang tentunya kisi-kisinya udah sesuai ya sama peraturan materi pokok SKB 2024. Nah, materi pokok atau kisi-kisinya sendiri ini terkait atau mengacu pada yang udah dikeluarkan oleh Menteri Permen RB ya pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Nah, apa aja sih untuk materi pokok SKB Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama? Nah, itu ada di nomor 374. Teman-teman bisa cek nanti sendiri di deskripsi. PDF-nya bisa download gratis di sana pada yang pertama. Itu untuk perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama ada dua kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum ada 4 poin, yaitu pengantar ilmu hukum, konsensus kebangsaan, pengantar filsafat hukum, dan juga teori hukum. Untuk kemampuan khusus itu ada 7 poin, teman-teman bisa cek sendiri atau bisa dibaca sendiri. Nah, jadi untuk itulah materi pokok yang akan diujikan pada tes SKB Formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. Kita mulai aja ya ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Konsep peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia dapat diartikan sebagai A. Peraturan yang disusun oleh pemerintah dan bersifat teknis. B. Peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. C. Peraturan yang dibentuk oleh badan legislatif dan eksekutif. D. Peraturan yang memiliki kekuatan mengikat secara nasional. Atau E. Peraturan yang hanya berlaku di daerah tertentu. Kira-kira jawaban yang mana, teman-teman? Kita lihat soal nomor 1. Jawabannya yang D. Peraturan yang memiliki kekuatan mengikat secara nasional. Jadi, peraturan perundang-undangan adalah norma hukum yang diatur dalam peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 1 jawabannya yang D. Oke, soal nomor 2. Salah satu tujuan dari konsensus kebangsaan adalah untuk A. Memperkuat kedaulatan negara dengan mengabaikan perbedaan. B. Menghadirkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan norma internasional. C. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kerangka keberagaman. D. Meminimalkan peran lembaga negara dalam pembuatan kebijakan. Atau E. Menjaga kelangsungan ekonomi negara tanpa memikirkan hak asasi manusia. Kira-kira jawaban yang mana, teman-teman? Kita lihat soal nomor 2. Jawabannya yang C. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kerangka keberagaman. Nah, konsensus kebangsaan bertujuan untuk mengharmonisasi kepentingan bangsa dalam kerangka persatuan dan kesatuan meskipun terdapat keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 2 jawabannya yang C. Soal nomor 3. Salah satu aspek dalam pengantar filsafat hukum adalah A. Menganalisis masalah hukum dalam konteks ekonomi politik. B. Menyusun struktur perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. C. Mempelajari hubungan antara hukum dan norma moral dalam masyarakat. D. Menentukan siapa yang berhak mengubah undang-undang. Atau E. Mengkaji penerapan hukum dalam pengaturan ekonomi. Oke, kira-kira jawaban yang mana ya teman-teman? Kita lihat soal nomor 3. Jawabannya yang C. Mempelajari hubungan antara hukum dan norma moral dalam masyarakat. Jadi, filsafat hukum mempelajari dasar-dasar pemikiran hukum serta hubungan antara hukum dan moral untuk memahami apakah hukum harus mencerminkan nilai moral tertentu. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 3 jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Salah satu teori hukum yang paling menekankan pentingnya kewenangan negara dalam menentukan hukum adalah teori A. Hukum alam. B. Positivisme hukum. C. Hukum progresif. D. Hukum reaktif. Atau E. Hukum historis. Oke, kira-kira jawabannya yang mana ya teman-teman? Kita lihat jawabannya B. Positivisme hukum. Jadi, positivisme hukum menekankan bahwa hukum hanya sah jika ditetapkan oleh otoritas yang berwenang tanpa memperhatikan apakah hukum tersebut moral atau tidak. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 4 jawabannya B. Oke, soal nomor 5. Proses pengharmonisasian rancangan peraturan menteri bertujuan untuk A. Menyusun draft peraturan yang dapat langsung diterapkan di lapangan.
B. Menyelaraskan norma yang ada dengan peraturan lainnya agar tidak terjadi pertentangan. C. Mempublikasikan rancangan peraturan agar masyarakat dapat memberikan masukan. D. Mengidentifikasi potensi masalah yang muncul akibat peraturan baru. Atau E. Menyusun pedoman teknis untuk implementasi peraturan. Kira-kira yang mana ya teman-teman? Kita lihat jawabannya soal nomor 5. Jawabannya yang B. Menyelaraskan norma yang ada dengan peraturan lainnya agar tidak terjadi pertentangan. Jadi, pengharmonisasian bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang ada demi menjaga keselarasan sistem hukum. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 5 jawabannya yang B. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi ya untuk formasi perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama. Udah ada total 100 soal beserta jawaban dan pembahasan yang bisa teman-teman pelajari dan pahami. Silahkan download atau cek link di deskripsi ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF seperti ini. Di halaman pertama ada list materi pokok, kemampuan umum dan juga kemampuan khusus yang bisa teman-teman recall kembali apa-apa aja yang nanti akan masuk ke soal atau gizi-gizi yang akan masuk pada ujian formasi perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama. Dan juga ada total 100 soal ya teman-teman, serta jawaban dan pembahasan yang bisa teman-teman pahami dan teman-teman pelajari. Nah, tadi yang kita bahas adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk soal nomor 6 dan seterusnya, silakan teman-teman download di deskripsi. Bisa dicek di sana. Oke. Sekian teman-teman, semoga bisa membantu, semoga bisa lancar dan belajarnya dan mendapatkan hasil terbaik pada saat ujian nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.